Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran pada pagi hari ini. Baiklah, bertemu kembali dengan Ibu Harsini dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9, bab kedua dan pertemuan yang kedua. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang diciptakan oleh Liberty Manik. Mari kita menyanyikan secara bersama-sama. Satu Bangsa yang telah diciptakan oleh Liberty Manik. Lagu yang telah kita nyanyikan secara bersama-sama tadi merupakan salah satu lagu kebangsaan milik bangsa Indonesia yang diputar pertama kali di radio pada tahun 1947. Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, maka sepatutnya kita juga harus bisa mengamalkan beberapa lagu kebangsaan milik bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Untuk materi kita pada kali ini, kompetensi dasarnya yaitu mensistensikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, marilah kita menuju ke materi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Jika minggu kemarin pada pertemuan yang pertama kita telah membahas materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk pertemuan pada minggu ini, yaitu pertemuan bab yang kedua, pada pertemuan yang kedua kita akan menjelaskan tentang arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam sila-sila Pancasila. Di antaranya adalah pokok pikiran yang pertama dijabarkan dalam sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga yang berbunyi
persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial, dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat, dijabarkan dalam sila Pancasila, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, ketuhanan, dijabarkan dalam sila Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran pada pokok pikiran yang pertama menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung arti bahwa adanya prinsip persatuan. Oleh karena itu, negara menghendaki persatuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang telah Ibu jelaskan tadi di depan, bahwa pokok pikiran yang pertama dijabarkan pada sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam pokok pikiran yang kedua, menegaskan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada pokok pikiran yang kedua memuat nilai-nilai 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. 2. Kekayaan alam yang tersedia dimanfaatkan untuk kepentingan bersama berdasarkan potensi masing-masing. 3. Memberikan perlindungan bagi warga negara agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Pokok pikiran yang ketiga menegaskan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yang memuat nilai-nilai 1. Demokrasi, 2. Permusyawaratan, 3. Kejujuran dalam mengambil keputusan bersama, di mana pokok pikiran yang ketiga dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran yang keempat dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila yang kedua. Nilai-nilai sila pertama yaitu 1. Mengakui adanya causa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. 3. Menjamin tumbuh kembangnya kehidupan beragama dan bertoleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak kemerdekaan setiap individu. Yang ketiga, mewujudkan peradilan dan keadilan yang kuat. Sifat dan hubungan antara pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan. Bagian pertama dan bagian kedua pokok pikiran pembukaan. Yang kedua, memberikan
Penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral tersebut merupakan pernyataan bahwa penjajahan atas bangsa Indonesia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagian ketiga, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian keempat, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari yang telah Ibu jelaskan tadi, kita simpulkan bahwa arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maupun hukum yang tidak tertulis atau konvensi. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum pelajaran ini Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.